Aku mendengar cerita ini pertama kali bukan dari media sosial atau forum horor, melainkan dari seorang pria bernama Eli yang selama hampir 30 tahun bekerja sebagai sopir travel lintas provinsi. Ia bukan tipe orang yang suka bercanda atau melebih-lebihkan cerita. Suaranya tenang, tatapannya lurus ke jalan, dan ketika ia bercerita, tidak ada nada ingin menakut-nakuti. Justru itulah yang membuat ceritanya terasa jauh lebih menyeramkan. Malam itu kami melintasi jalan lama yang jarang dilewati kendaraan umum, jalan yang diapit hutan karat di satu sisi dan rawa di sisi lain. Hujan turun tipis, lampu jalan jarang, dan suasana terasa begitu sunyi sampai suara mesin mobil sendiri terdengar terlalu keras. Tanpa aku bertanya apapun, Eli tiba-tiba berkata pelan, "Kalau nanti kamu dengar suara orang minta tolong, jangan pernah minta saya berhenti." Aku menoleh, sedikit heran, dan bertanya kenapa. Eli diam beberapa detik sebelum menjawab. "Karena di jalan ini tidak semua yang minta tolong itu manusia." Menurut Eli, jalan tersebut dulunya adalah jalur utama antar desa sebelum pemerintah membuka jalan baru yang lebih besar. Sejak jalan baru dibuka, jalur lama itu jarang dilewati, terutama pada malam hari. Warga sekitar percaya ada sesuatu yang tertinggal di sana. Bukan arwah gentayangan seperti di cerita horor kebanyakan, melainkan jejak kejadian buruk yang terlalu banyak dan terlalu lama diabaikan. Eli mengaku pertama kali mengalami kejadian aneh di jalan itu saat ia masih muda dan baru beberapa bulan menjadi sopir. Malam itu ia membawa 4 penumpang. Semuanya orang dewasa, dan cuaca juga hujan seperti malam itu. Sekitar pukul 11, mesin mobilnya tiba-tiba mati di tengah jalan lurus yang gelap, tanpa ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Lampu masih menyala, tapi mesin tidak bisa dinyalakan. Suasana langsung berubah terasa berat, seperti udara menekan dada, membuat napas Jeti lebih pendek. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara dari luar mobil, suara seseorang menangis pelan dari arah semak-semak di pinggir jalan. Tangisannya bukan histeris, melainkan lirih dan putus-putus, seperti orang yang sudah terlalu lama kelelahan. Salah satu penumpang langsung panik dan ingin turun, tapi Eli melarang keras. Ia bilang entah kenapa saat itu ia merasa sangat yakin bahwa membuka pintu adalah keputusan terburuk yang bisa diambil. Namun penumpang itu tidak mendengarkan. Ia membuka pintu dan turun sambil membawa senter, berkata ingin memastikan ada orang yang benar-benar butuh pertolongan. Eli dan penumpang lain hanya bisa memanggil-manggil dari dalam mobil, melihat sosok itu berjalan semakin jauh ke arah suara tangisan. Yang aneh, menurut Eli, jarak yang ditempuh pria itu terasa tidak masuk akal. Beberapa langkah saja sudah cukup membuat senter terlihat sangat jauh, seolah-olah ruang di depan mereka memanjang dengan sendirinya. Lalu, tanpa suara apapun, senter itu padam dan tangisan berhenti begitu saja, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih menakutkan. Mereka menunggu lama di dalam mobil, memanggil nama pria itu berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Sekitar 10 menit kemudian, mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri, seperti tidak pernah mati. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung, mereka melaju pergi dan melapor ke polisi keesokan harinya. Pencarian dilakukan selama beberapa hari, melibatkan warga dan aparat, tapi tidak ditemukan satupun jejak, seolah pria itu menghilang begitu saja. Yang membuat Eli semakin terguncang adalah kenyataan bahwa tas, dompet, dan ponsel milik pria itu masih ada di dalam mobil. Sejak hari itu, Eli mulai mengumpulkan cerita-cerita lain, bukan karena ingin mencari sensasi,
tapi karena ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semakin lama ia bekerja, semakin banyak cerita serupa yang ia dengar. Ada sopir bus yang melihat anak kecil berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan. Tapi ketika bus melambat, sosok itu menghilang. Ada pengendara motor yang bersumpah melihat seorang ibu tua berjalan tertatih di pinggir jalan, dan ketika ia menoleh lagi, ibu itu sudah berada tepat di belakangnya tanpa suara langkah. Beberapa orang selamat, beberapa orang hilang, dan yang kembali seringkali berubah. Menurut Eli, orang-orang yang kembali dari pengalaman itu sering menjadi pendiam, mudah melamun, dan seperti membawa beban berat yang tidak bisa mereka ceritakan. Salah satu rekan Eli bahkan berhenti total menjadi sopir setelah mengalami kejadian serupa, karena setiap kali melewati jalan sepi, ia selalu mendengar suara-suara memanggil namanya dari luar kendaraan. Cerita yang paling membekas bagi Eli terjadi sekitar 5 tahun setelah kejadian pertama. Malam itu, ia membawa seorang ibu dan anak kecil. Ketika mobil kembali mogok di titik yang hampir sama, suasana langsung berubah tegang. Dari luar terdengar suara anak kecil tertawa pelan, disusul suara memanggil, "Ibu!" Dengan nada yang sangat lemah, sang ibu langsung bereaksi, mengira itu suara anaknya. Padahal anaknya sedang tertidur di pangkuannya. Ia menangis dan memaksa turun, yakin bahwa ada anak lain yang membutuhkan pertolongan. Eli harus berteriak dan mengunci pintu agar ibu itu tidak membuka pintu. Ia bilang suara itu bukan suara anak manusia, melainkan sesuatu yang meniru emosi paling dasar manusia, kasihan dan rasa tanggung jawab. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mesin kembali menyala dan mereka bisa pergi. Sang ibu selamat, tapi sepanjang perjalanan ia terus menangis dan berulang kali berkata bahwa suara itu terdengar sangat nyata, sangat dekat, dan terasa seperti mengenal dirinya. Menurut warga sekitar yang masih tinggal di desa terdekat, jalan itu berdiri di atas bekas pemukiman lama yang ditinggalkan secara paksa puluhan tahun lalu karena wabah dan konflik. Banyak orang meninggal tanpa sempat dikuburkan dengan layak, dan sebagian besar kejadian tragis terjadi pada malam hari. Warga menyebut fenomena itu sebagai penarik, bukan makhluk, bukan roh, melainkan sisa kejadian dan emosi yang terus berulang di tempat yang sama, menarik siapapun yang lengah atau terlalu percaya pada apa yang ia lihat dan dengar. Penarik tidak mengejar, tidak menyerang, hanya menunggu respons. Begitu seseorang keluar dari batas aman, keluar dari kendaraan atau jalur yang seharusnya, ia masuk ke ruang yang tidak lagi mengikuti logika dunia biasa. Eli menutup ceritanya dengan satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Ia berkata, "Bukan jalan itu yang berbahaya, tapi keputusan manusia saat berada di sana." Sejak malam itu, setiap kali aku melakukan perjalanan jauh dan melewati jalan sepi di malam hari, aku selalu teringat cerita Eli. Setiap kali aku melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan atau tampak membutuhkan bantuan, ada pertarungan dalam diriku antara rasa kasihan dan rasa takut. Dan hampir selalu, aku memilih untuk tetap melaju, sambil berharap bahwa jika memang itu manusia, ada orang lain yang bisa menolongnya di tempat yang lebih aman. Karena seperti kata Eli, tidak semua tempat mengizinkan kebaikan dilakukan tanpa konsekuensi.